Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti, peserta Laksar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 16 Gelombang 2 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengalaman dan pemahaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 3. Adapun materi yang dipelajari pada Agenda 3 ini adalah mengenai manajemen aparatur sipil negara, Whole of Government atau WOG, dan pelayanan publik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Adapun pada manajemen ASN, kita mempelajari tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, fungsi ASN terbagi menjadi 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Tugas ASN. Adapun tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ASN.
Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian fisik, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, kita mempelajari tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Karena ASN di Indonesia terdiri dari dua komponen, yaitu PNS dan P3K, maka prinsip merit ini juga diterapkan kepada dua komponen tersebut, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi pegawai, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi serta sistem informasi. Manajemen PNS, yang pertama itu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PPPK atau P3K, yang pertama penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, penggantian jabatan pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem Informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Bahasan selanjutnya adalah Whole of Government atau biasa disingkat dengan WOG.
Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangun kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, yaitu yang pertama, ego sentral atau siloisasi, kemudian perkembangan teknologi dan informasi, yang ketiga, dorongan publik untuk kinerja good government, dan yang terakhir adalah keberagaman. WOG dapat dilakukan dengan cara menghilangkan sekat sektoral, respon pemerintah yang terintegrasi, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Manfaat penerapan dari Whole of Government adalah yang pertama, peningkatan pelayanan dan penyebaran informasi. Yang kedua, adanya transparansi. Yang ketiga, meningkatnya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya pelaksanaan pemerintah yang efisien. Perubahan mindset dalam penerapan WOG. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun tantangan dalam praktek Whole of Government adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi dan kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Prasyarat untuk penerapan WOG yang baik adalah budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, dan akuntabilitas serta insentif. Materi selanjutnya yang dibahas adalah mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama, ada organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, ada penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga merupakan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Klasifikasi pelayanan publik seperti pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan bagi warga negara. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang materi yang telah saya dapatkan pada agenda 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.